Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan renungan bersama. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahaminya, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan renungan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Adik-adik bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing, membaca secara keseluruhan di dalam satu perikop ini. Tetapi Lause akan membacakannya pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Ayat yang ke-7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Nah adik-adik, pada bagian firman Tuhan ini menceritakan nih tentang Daud yang mendapat hukuman karena kesombongannya. Nah adik-adik, jadi pada waktu itu Tuhan tidak memerintahkan Daud untuk menghitung orang Israel, tetapi Daud tergoda untuk melakukannya. Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung seluruh pasukannya. Daud ingin tahu apakah pasukannya termasuk salah satu pasukan terbesar dari bangsa-bangsa yang lainnya. Daud ingin tahu nih adik-adik, kebesarannya sampai di mana, kekuatan pasukannya sampai di mana. Ini semua adalah bagaimana cara Tuhan untuk menguji Daud. Adik-adik, kalau kita sudah belajar pada renungan-renungan sebelumnya, kita sudah bisa tahu nih adik-adik, Daud itu sudah sering menang di dalam peperangan. Daud itu sudah sering mengalahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Pasukannya itu begitu baik di dalam peperangan. Nah adik-adik, setelah Daud mendengar bahwa pasukannya begitu banyak, dia menyuruh Yoab untuk menghitung pasukannya. Sampai akhirnya adik-adik, dia mendapati bahwa ada di Israel itu ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan di Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Wah adik-adik, ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Daud menjadi sombong ketika mendengar jumlah tentaranya yang begitu besar. Daud membanggakan jumlah angkatan perangnya, sehingga dia membanggakan dirinya sendiri lagi, bukan Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan memberikan 3 pilihan hukuman kepada Daud. Yang pertama yaitu 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan lamanya Daud harus melarikan diri dari hadapan lawannya. Kemudian yang ketiga, 3 hari akan ada penyakit sampar di Israel. Nah adik-adik, Daud sadar betul akan dosanya kepada Tuhan, dan dia memilih lebih baik dihajar oleh Tuhan atau dihukum secara langsung oleh Tuhan daripada harus mati atau tersiksa karena lawannya. Ya, jadi Daud memilih penyakit sampar selama 3 hari. Dan adik-adik, selama 3 hari ini penyakit sampar, Alkitab mencatat ada 70.000 orang yang meninggal. Adik-adik, awalnya Daud membanggakan jumlah pasukannya yang banyak, tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Dalam 3 hari dengan kekuasaan Tuhan, 70.000 orang mati dari bangsa Israel. Tentara dan pasukan perang yang dibangga-banggakan Daud, dalam waktu 3 hari 70.000 orang mati. Tuhan menunjukkan bahwa yang menjadi kebanggaan Daud, atasnya Tuhan berkuasa. Semuanya Tuhan berkuasa. Nah Tuhan ingin Daud tahu bahwa tentara perang yang besar pun tidak ada gunanya apa-apa kalau tidak berharap kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, Daud menyadari dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meminta ampun akan dosa-dosanya dan juga dosa-dosa bangsanya.
Nah, adik-adik kita pun punya kecenderungan untuk berbuat dosa seperti Daud. Mungkin karena kita anak yang pintar, kita punya orang tua yang punya pekerjaan bagus, punya berkat yang lebih daripada yang lain, kita memiliki mainan yang bagus, kita memiliki talenta yang Tuhan berikan, kita bisa main musik mungkin, kita bisa berolahraga dengan baik, kita bisa menyanyi, kita bisa menari. Adik-adik, ingat, jangan sampai sombong dengan semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong, orang yang congkak. Untuk itu adik-adik ingat, Tuhan berkuasa atas semuanya. Tuhan bisa mengambil semua yang kita miliki. Untuk itu adik-adik, syukurilah apa yang kita punya saat ini dan gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai sombong, jangan sampai merasa diri hebat dengan apa yang kita capai ataupun juga yang kita miliki saat ini. Karena Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan berkuasa atas segalanya. Apabila kita lebih mengandalkan barang-barang kita, orang tua kita, prestasi kita, kehebatan kita, bakat talenta kita, Tuhan bisa mengambilnya adik-adik. Untuk itu bersyukur kepada Tuhan, jangan jadi anak yang sombong. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang rendah hati, yang mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tetapi tidak juga menyombongkan diri dengan semua kelebihan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu-waktu weekend kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati, menolong kami dalam aktivitas di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat weekend, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye adik-adik.